Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, Prodi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan kelas B, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan menggunakan screencast Omegle. Ya, langsung saja. Pertama yaitu jurnal 1. Pengaruh pengalaman praktik, prestasi belajar, dasar kejuruan, dan dukungan orang tua terhadap kesiapan kerja siswa SMK. Yaitu kaitkan dengan teori psikologi. Saat ini, kondisi mental remaja semakin memprihatinkan. Remaja sekarang mudah tersulut emosi dan pendek akal sehingga menganggap semua permasalahan harus diselesaikan dengan jalan kekerasan. Melihat usia mereka termasuk dalam golongan remaja, remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun. Pada usia tersebut, kondisi psikologis masih dalam tahap perkembangan, jadi mudah terpengaruh dan mudah sekali menerima efek baik negatif maupun positif yang ada di lingkungan. Hal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah dukungan orang tua untuk menciptakan keadaan yang nyaman dan tenang, pemenuhan kebutuhan baik moral maupun material untuk kenyamanan anak belajar. Orang tua menjadi sangat dominan di sebuah keluarga sebagai pengawal perkembangan psikologi anak menuju kematangannya. Anak yang berada pada kondisi psikologis yang baik dan dalam keadaan situasi rumah yang mendukung pendidikan, tentunya akan merasa aman dan nyaman sehingga perkembangan mentalnya dapat berjalan dengan baik di rumah maupun ketika melaksanakan pembelajarannya di sekolah ataupun dimanapun berada. Selanjutnya, kaitkan dengan pendidikan kejuruan. Pembelajaran di sekolah kejuruan yang bertujuan bagi pemenuhan kualifikasi tenaga kerja yang memiliki kompetensi diharapkan dapat memenuhi ketiga komponen, antara lain pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam penjabarannya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu normatif, yang kedua adaptif, dan yang ketiga produktif. Hal ini menjadikan siswa SMK dituntut untuk memiliki kemampuan profesional dalam bidang aktivitas tertentu dan memiliki kualitas pribadi yang menyangkut aspek akademik atau intelektual, juga aspek non-akademik atau emosional, sosial, dan moral spiritual. Kemampuan akademik siswa tentu diperlukan sebagai dasar pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di dunia kerja. Hal ini ditunjang dengan kemampuan non-akademik seperti kemampuan soft skill yang tentunya sangat penting bagi kelangsungan karir lulusan SMK tersebut. Seorang siswa yang melakukan kegiatan belajar akan mengalami perubahan-perubahan dalam bentuk pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Wawasan yang diperlukan hanyalah dapat diperoleh dengan jalan mengumpulkan pengalaman praktik bekerja di tempat kerja yang sebenarnya. Selain itu, dukungan moral maupun material akan memberikan dampak bagi pengembangan potensi anak. Jika dalam aktivitas belajarnya, anak mendapatkan dukungan dan pengawasan dari orang tua serta terpenuhinya kebutuhan fisik siswa untuk belajar, maka anak akan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga tujuan pembelajaran akan terpenuhi secara maksimal. Selanjutnya, rekomendasi artikel untuk diterapkan pada pendidikan vokasi. Yang pertama, sekolah dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi peningkatan kompetensi di bidangnya. Prestasi belajar dasar kejuruan sangat mempengaruhi kesiapan kerja siswa karena kita dapat mengetahui hasil belajar yang telah dicapai.
Dukungan orang tua dapat memberikan keuntungan emosional bagi anak yang diberi dukungan dalam menghadapi kesiapan kerja. Selanjutnya, dukungan moral maupun material akan memberikan dampak bagi pengembangan potensi anak. Jurnal 2. Pengembangan inventori motivasi belajar untuk siswa sekolah menengah kejuruan. Kaitkan dengan teori psikologi. Siswa SMK dalam proses belajar di sekolah maupun di luar sekolah sering mengalami masalah belajar yang membuat nilai menurun. Ini menurut Yakin 2015. Masalah belajar ini diakibatkan karena kurangnya motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa. Menurut Yusuf tahun 2015. Sedangkan menurut Yuno 2013, adanya motivasi belajar pada seseorang ditandai oleh 6 indikator. Yang pertama yaitu adanya kebutuhan dan dorongan dalam belajar, adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, adanya cita-cita dan harapan masa depan, adanya lingkungan belajar yang kondusif, dan adanya penghargaan untuk belajar. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa siswa SMK masih kurang memiliki motivasi dalam belajar. Hal ini tampak dari banyaknya siswa yang masih memperoleh nilai di bawah KKM. Ada beberapa faktor penyebabnya yaitu tidak hanya datang dari siswa itu sendiri, tetapi ada beberapa hal lain seperti kurangnya fasilitas dari sekolah dan kurangnya perhatian dari guru, seperti pihak sekolah yang kurang memperhatikan siswa yang jarang masuk ke kelas. Pada saat seperti inilah, layanan bimbingan dan konseling di sekolah sangat berfungsi untuk membantu siswa dalam mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Salah satu cara guru BK untuk menangani masalah belajar yang dialami siswa dengan praktis, efisien dan efektif yaitu dengan menggunakan inventori motivasi belajar. Yang kedua, kaitkan dengan pendidikan kejuruan. Menurut Genau 2016, inventori adalah suatu instrumen pengumpulan data yang dikategorikan sebagai tipikal tes, berisi sejumlah pernyataan yang harus diisi dan dipilih oleh siswa sesuai dengan kondisi dirinya. Jadi, inventori motivasi belajar adalah suatu pernyataan yang terkait tentang motivasi belajar, di mana siswa harus memilih serta mengisi sesuai dengan kondisi dirinya. Tujuan inventori yaitu untuk membantu guru BK dalam memahami kondisi motivasi belajar yang dialami siswa serta dapat dijadikan pedoman dalam memilih layanan bimbingan yang tepat dan sesuai untuk membangkitkan motivasi belajar siswa SMK. Rekomendasi artikel untuk diterapkan pada pendidikan vokasi. Yang pertama, pengembangan inventori motivasi belajar siswa perlu untuk diterapkan di SMK sehingga hasilnya dapat digunakan guru BK untuk mengetahui tingkat motivasi belajar yang dimiliki siswanya. Yang kedua, dapat membantu guru BK dalam memilih layanan bimbingan yang tepat dan sesuai untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Jurnal ketiga tentang The Cause of Student Dropout from Vocational Education atau DFE an Empirical Study in Thailand. Artinya, penyebab siswa putus sekolah dari pendidikan kejuruan ganda. Sebuah studi empiris di Thailand. Kaitkan dengan teori psikologi. Penyebab empiris utama putus sekolah siswa dari DFE yang terlibat adalah siswa, perusahaan, keluarga, dan sekolah pelatihan kejuruan. Mahasiswa DFE tingkat ijazah berusia antara 16 sampai 18 tahun dan memiliki kematangan yang rendah, baik dalam penguasaan emosi, adaptasi terhadap masyarakat, dan pengambilan keputusan yang rasional untuk menyelesaikan masalah. Perkembangan sosial mereka melibatkan hubungan dengan cara baik dengan teman sebaya maupun teman dewasa. Dan mereka mulai bereksperimen dengan perilaku baru saat mereka bertransisi dari masa kanak-kanak.
anak hingga dewasa. Oleh karena itu, permasalahan akibat kedewasaan yang rendah tersebut adalah berperilaku sesuai dengan kelompok teman pada malam hari, mencoba narkoba, berjudi, atau tawuran. Keluarga mahasiswa DFE juga merupakan penyebab putus sekolah. Jika kondisi dalam keluarga termasuk seringnya bertengkar, maka dapat mempengaruhi pikiran dan konsentrasi siswa tersebut. Kaitkan dengan pendidikan kejuruan. Siswa putus sekolah dari program DFE masih terus berlangsung, yang membuat pemerintah dan sektor industri dan jasa akan mengalami kerugian melalui pemborosan investasi di bidang pendidikan, ditambah dengan kerugian ekonomi negara dalam berbagai hal. Dalam konteks ekonomi, struktur ekonomi belum sepenuhnya didorong oleh teknologi inovatif, sementara produktivitas di sektor pertanian dan jasa masih relatif rendah, dan tenaga kerja di Thailand belum memenuhi persyaratan dan permintaan pasar tenaga kerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan vokasi merupakan investasi yang bermanfaat dan berkelanjutan untuk mendukung daya saing bangsa. Selain itu, digitalisasi yang dilambangkan dalam istilah seperti industri 4.0 atau pabrik cerdas mengubah dunia kerja dan persyaratan kualifikasi tenaga kerja terampil. Toman 2017. Rekomendasi artikel untuk diterapkan pada pendidikan vokasi SMK. Setiap sektor dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk membuat sistem penapisan, pencegahan, dan penyelesaian masalah putus sekolah siswa dari program DFE dan mengurangi pemborosan investasi negara di bidang pendidikan dan kerugian ekonomi negara sebagai berikut. Yang pertama, guru di lembaga pendidikan dan pelatih di tempat kerja dapat menggunakan data hasil penelitian sebagai pedoman dalam memberikan nasihat dan bantuan dalam mengikuti DFE di Thailand. Yang kedua, lembaga pendidikan dan orang tua dapat menggunakan informasi dari penelitian dalam perencanaan, pencegahan, dan resolusi putus sekolah dari DFE di Thailand.